Terima kasih. Dalam kesempatan ini kita sudah menyelesaikan pemberian materi mata kuliah trauma ekstremitas atas, ya, khususnya adalah penata laksanaan non-operatif atau konservatif pada patah tulang radius. Setelah menyelesaikan rangkaian kuliah ini, maka akan kami lakukan evaluasi. Ya. Biasanya akan kami lakukan tes, ada yang berbentuk essay, ada yang berbentuk multiple choice, ya. Nanti akan kami lakukan secara CBT atau computer based, menggunakan komputer. Lalu juga residen akan kita berikan semacam formulir, yaitu DOPS dan mini CEX, ya, di mana di dalam formulir ini akan ada item-item atau variabel-variabel yang akan kita nilai, meliputi kemampuan seorang residen dalam menangani suatu kasus secara prosedural. Ya, sejak dari pasien datang, seorang residen menerima pasien di ruangan atau di UGD atau ruang pemeriksaan, bagaimana sikap seorang residen, melakukan pemeriksaan klinis, bagaimana cara berkomunikasi, lalu profesionalisme, ya, itu semua yang akan kita nilai. Ya, setelah itu akan kami lakukan penilaian dalam bentuk essay atau multiple choice atau CBT tadi. Ya, berikutnya adalah ini kami ambil dari lembar RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Di sini disebutkan bahwa dari CPMK yang disebutkan di depan, kita pecah lagi menjadi sub CPMK. Ya, di mana pada sub CMK ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip dasar non-operatif yaitu konservatif pada penanganan fraktur, atau prinsip dasar fiksasi interna dan prinsip dasar fiksasi eksterna. Hanya yang saya garis bawahi karena pokok bahasan materi kuliah tadi tentang prinsip dasar non-operatif, maka yang akan kami sampaikan pada soal atau kami berikan soal adalah tentang penanganan fraktur pada distal radius tadi. Ya, yang merupakan indikator penilaian kita adalah bagaimana seorang residen menjelaskan dan dapat menjelaskan dengan tepat, ya, apa-apa saja yang sudah diajarkan, dan itu yang akan kita nilai, yaitu ketepatan dalam menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar non-operatif. Ya, memang tidak perlu harus sama persis, tapi yang penting prinsip-prinsip dan dasar pemikirnya sudah betul, maka nilai yang akan keluar juga akan baik. Ya, sementara itu kriteria dan bentuk penilaiannya bisa berupa MCQ dan essay, dan akan masuk sebagai kriteria tes akhir mata kuliah. Lalu bentuk pembelajaran ada dua macam. Di sini karena sehubungan dengan kondisi COVID, maka kita fleksibel. Kalau memang memungkinkan, kita lakukan semua tes atau perkuliahan ini, ya, dalam bentuk kuliah responsif diskusi kasus secara langsung. Ya, semua berjalan dalam 60 menit. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan, sejak dilakukan kuliah awal, kita lakukan secara daring atau online. Ya, lamanya juga sama, selama 60 menit. Yang menjadi materi pembelajaran yang bisa dibaca oleh residen, ada buku standar acuan kita, yang utama adalah Apley dan Salter, Disorder of Musculoskeletal System. Ya, ini ada bobot penilaian. Bobot penilaian ini bukan hanya 15, tapi kalau dilihat jumlah sub CPMK tadi, kebetulan untuk trauma ekstremitas atas ada 6 CPMK, ya, jadi 100% dibagi menjadi 6. Ya, dan kebetulan untuk bagian prinsip dasar fiksasi non-operatif ini mempunyai bobot 15. Ya. Demikian sudah saya sampaikan semuanya mengenai mata kuliah trauma pada ekstremitas atas. Saya harap
apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang berguna, dan dapat menjadi suatu bekal untuk proses pembelajaran kedepannya residen sekalian. Baik, terima kasih. Selamat siang.